Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 37 Purworejo, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta karyawan dan karyawati SMP Negeri 37 Purworejo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi budaya disiplin positif di sekolah oleh calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Purworejo, yaitu Ibu Kristina Sri Purwanti dan juga saya Erwin Widiasworo di SMP Negeri 37 Purworejo Mahalangan suatu apapun. Untuk itu marilah kita ikrarkan rasa syukur kita dengan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya dari saat ini sampai di yaumul qiyamah nanti. Sebelum acara diseminasi budaya disiplin positif di sekolah ini kita mulai, akan saya sampaikan bagaimana teknis pelaksanaannya. Jadi untuk diseminasi budaya positif, disiplin positif di sekolah ini kami harus menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, walaupun materinya sama, tetapi kami tidak boleh berkolaborasi untuk bergantian materi. Masing-masing dari CGP atau calon guru penggerak harus menyampaikan materi secara utuh dari awal sampai akhir. Jadi mohon Bapak Ibu, mohon kerelaannya Bapak Ibu dan keikhlasannya Bapak Ibu untuk bisa mengikuti kegiatan ini secara sepenuhnya. Kemudian nanti ada juga sesi tanya jawab. Kalau sesi tanya jawab nanti bisa langsung kita diskusi, yang kemudian pertanyaan Bapak Ibu bisa langsung ditujukan ke saya atau Bu Kristin. Nanti untuk sesi tanya jawab kami bisa kolaborasi. Kemudian seperti itu. Jadi mungkin nanti kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu bisa disampaikan pada saat sesi tanya jawab. Nah, berhubung waktu sudah siang, marilah kita mulai acara diseminasi budaya disiplin positif di sekolah ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi kegiatan diseminasi hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon kepada Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu guru karyawan-karyawati semua untuk berdiri, kita bareng-bareng menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan mohon Buar atau Bu Sri untuk bisa menjadi dirigen di depan.
Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang nih. Izin berdiri di sini. Saya akan coba menyampaikan materi tentang diseminasi budaya disiplin positif di sekolah. Jadi ini adalah bentuk aksi nyata kami selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi kami harus menyampaikan apa yang kami dapat, menularkan untuk rekan-rekan semua. Harapannya semoga hal ini bermanfaat buat kita semua. Oke, lanjut Mbak. Oke, jadi ini materi yang akan kami sampaikan jadi tentang budaya positif. Nah, budaya positif itu nantinya akan dibentuk melalui 6 kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Nah, yang pertama itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nanti di sini ada beberapa nilai yang kita yakini bersama, yang nantinya ketika dilaksanakan secara terus-menerus ini akan menciptakan suatu lingkungan yang positif. Yang kedua, ini tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Menurut saya ini paling penting ya. Jadi ketika nanti kita menangani anak yang bermasalah, kita bisa memakai ini. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Lalu yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti kita akan kupas satu persatu. Yang keenam adalah posisi kontrol guru. Jadi nanti ada 5 posisi yang biasa kita laksanakan ketika menangani anak yang bermasalah. Nah, terus yang keenam adalah segitiga restitusi. Jadi kemarin kita juga sudah bikin semacam aksi nyata juga. Kita menerapkan segitiga restitusi di sekolah. Tapi kita cuma sampel anak 2. Lanjut Mbak. Nah, ini posisi kita. Nah, saat ini kita ada di mana? Ya kita bisa tanya ke diri kita masing-masing. Kita ada di posisi yang mana? Nah, ini ada membuat orang merasa bersalah. Lalu posisi sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira posisi yang paling sering kita lakukan yang mana? Yang mana kita? Yang mana? Penghukum. Ya, saya sendiri mungkin juga masuk di situ. Tapi ketika nanti kita sudah mempelajari materi ini, mengenal materi ini, semoga kita bisa sampai ke posisi manajer. Minimal kita sampai ke posisi teman atau pemantau. Jadi untuk yang 2 ini, penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, semoga kita sudah tidak akan melakukannya lagi. Lanjut Mbak. Nah, ini di mana posisi Anda sekarang? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, apakah sebagai teman atau pemantau, ataukah sebagai manajer saat di rumah? Pak Edi misalnya, kalau di rumah posisinya sampai di mana Pak? Apakah ada di level yang pemantau, apa teman, apa yang manajer? Manajer, oke, harus sip Pak. Udah sampai usia manajer ya? Gimana Pak Ejo? Di rumah Pak? Di
Manajer ya? Oke. Nah, semoga Bapak Ibu di sini posisinya minimal sudah sampai di level 3. Jadi sebagai teman. Nah, jadi kalau saya posisi di rumah, mungkin kalau sebagai manajer, mungkin bagi anak saya iya. Tapi kalau bagi suami saya ya mungkin bagi teman ya, karena kita selettingan. Jadi kalau yang manajer itu harus bisa membimbing ke anak buahnya. Nah, harapannya di sekolah pun juga seperti itu. Jadi nanti ketika ada menangani anak, kita sudah sampai di level yang nomor 5. Tapi nomor 5 itu yang manajer. Tapi kalau untuk sekarang mungkin kita masih di level 1 atau 2. Mungkin ada 1-2 yang bisa level 3 atau 4. Kira-kira gimana? Ada yang sudah sampai level manajer belum ketika di sekolah? Belum ya? Nah, semoga nanti setelah kita lihat materi ini kita bisa sampai level manajer semua. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh 5 posisi kontrol guru. Mungkin dilihat di download ada nggak? Nah, sekarang kita akan lihat gimana kalau kita posisinya sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah. Lima posisi kontrol guru. Jadi yang pasti video, salah satu program yang dibutuhkan 5.1 yang penambahan. Nah, ini adalah contoh ketika kita berperan sebagai posisi penghukum. Nah, Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? nah biasanya kalau yang posisi penghukum tuh suaranya kayak menghardik gitu loh. Hei, kamu sini. Maksudnya ada kenceng dan suaranya menghardik. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan bahkan Selamat pagi, Bu. naren. Nah, ini ketika sebagai posisi pembuat rasa bersalah. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlalu nanti ibu yang ikut babak belur semuanya. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ya? Jadi nadanya ini lembut gitu, tapi aslinya membuat orang itu merasa bersalah. Cuma penyampaiannya nggak seperti tadi membentak-bentak gitu enggak, tapi suaranya lebih lembut, lebih halus, tapi aslinya nyelekit gitu. Ibu absen.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut buat dirinya. Sudah jam Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok Nah, kalau ini posisinya sebagai teman, jadi nada ngomongnya datar dan dia memposisikan diri sebagai temannya si anak ini. sudah sana? Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Dalam posisi teman, juga berbicara baik. Paham, Bu? Kita tentang Nah, ini adalah posisi yang pemantau. Nah, Selamat pagi, Bu. Narem, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Narem sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Nah, ketika sebagai posisi pemantau, ini cuma menanyakan alasannya kenapa, kok terlambat kenapa, gitu. Iya, Tapi tanpa belum ada kasih solusi ya. pas istirahat, kamu harus tinggal di Tetap ada konsekuensinya. Jadi ketika tadi dia terlambat, berarti dipantau, oh ini telat ngopo karena ini, terus nanti dikasih ada tugasnya lagi, terus ada konsekuensi mengerjakan tugas lagi. mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan Nah, ini regulasi banget ya. Nah, kalau pemantau kita masih ke standarnya regulasi. Kalau yang ini nanti sudah sebagai posisi manajer. Harapannya kita di posisi ini kalau bisa. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Narem? Maaf, Bu. Saya lupa saya alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Narem meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Narem bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Jadi ini menanyakan salahnya anak itu di mana. Jadi biar dia menyadari kesalahannya, lalu dia sendiri yang menemukan solusi. Ketika punya saya bersalah ini, solusinya apa? Dan nanti kita cuma meyakinkan dia aja biar jadi yang berkarakter lebih bagus lagi. Baik, jadi yang mengingatkan Narem adalah Kak Emma dan Ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai istirahat kapan nih, Narem? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Narem akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Narem ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Narem? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Mungkin bisa disambi sebenarnya Bapak Ibu biar tidak ngantuk ya. Karena kita masih agak lama. Terima kasih. Sudah cukup mungkin Mbak. Nah, ini budaya positif. Jadi budaya di positif di sekolah itu, kenapa kok harus budaya positif? Karena budaya positif itu mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter kuat seperti
seperti pelajar yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi untuk membangun budaya positif di sekolah memang kita berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membantu kita semua untuk mencapai visi yang sudah kita tetapkan. Nah, misalnya kita di sekolah, karena ini budaya positif di sekolah, jadi visi sekolah itu apa? Nanti dengan itu kita mencapai visi bersama. Harapannya kita sudah satu kata, sudah sepakat gitu untuk mencapai visi yang sudah kita tentukan. Terus, nah ini penting, ini nomor 3, ini penting banget ya. Menurut saya peran seorang pemimpin pada sebuah institusi dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar meyakini dan menerapkan visi atau nilai kebajikan yang disepakati sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Jadi nanti ketika tidak ada sosok pimpinan yang mau menggerakkan dan memotivasi warganya, nah itu maka budaya positif di tempat kita itu tidak akan terwujud secara baik, secara maksimal. Jadi memang pemegang kendali untuk menciptakan budaya positif itu adalah di kepala sekolah. Jadi ada di pimpinan institusi itu. Nah, nomor 4, untuk menumbuhkan lingkungan yang positif, kita bisa melakukan refleksi disiplin yang dilakukan selama ini di lingkungan sekolah. Jadi selama ini kita sudah menciptakan lingkungan yang positif atau disiplin positif yang seperti apa gitu. Nah, nanti setiap waktu kita refleksikan, oh berarti ini sudah bagus, ini belum, berarti nanti harus perlu dikembangkan lagi seperti itu. Oke, lanjut Mbak. Nah, ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di sini ada 3 komponen penting dalam disiplin positif, yaitu bahwa makna disiplin positif mengamati penerapannya di lingkungan serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Lalu yang kedua, pentingnya memiliki dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga tercipta sebuah budaya positif. Jadi kita perlu menentukan kira-kira kita itu meyakini nilai yang mana gitu. Tidak harus banyak, tapi diyakini satu, kita sepakati, terus nanti kita lakukan bersama-sama. Yang ketiga, makna kontrol berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Jadi ini nanti ada perubahan dari paradigma stimulus response kepada teori kontrol. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, lanjut Mbak. Nah, sekarang kita akan melakukan aktivitas ini. Jadi aktivitasnya judulnya cobalah buka. Jadi misalnya di sini Pak Kris sama Pak Tejo. Nah, Pak Tejo tugasnya menggenggam tangan dengan sekuat tenaga seolah-olah di dalam tangannya itu ada sekilo emas atau berlian. Nah, tugasnya Pak Kris atau yang lain mungkin bisa berpasangan. Tugasnya Pak Kris itu membuka kepalan tangannya Pak Tejo. Boleh dengan membujuk, boleh dengan menghadik, boleh dengan mengintimidasi, marah, menggoda, menggelitik, dan menawari uang misalnya. Boleh. Ya, coba sekarang dicoba Pak. Pak Tejo genggam gini Pak. Gini. Nah, Pak Kris berusaha buka tangannya Pak Tejo. Pak, ini ya, tolong fotoin ini. Ya. Nah, Pak Tejo mau. Nah, sekarang kalau Bu Haryati sama Buhan sama Buhan. Buhan ya, Bu Haryati yang menggenggam, Bu Haryati yang membuka. Sekuat tenaga pertahankan seolah-olah di situ ada sekilo emas
Bu kok nggak mau Bu? Nggak diminta. Nek tadi Pak Tejo kok mau kenapa Pak? Oh dikasih uang. Temen ya? Main pensiun sakit terus dirayu-rayu kebuka gitu ya. Oke, lanjut Pak. Nah, dari aktivitas yang tadi, yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya, pasti ada alasannya. Nah, alasannya kan tadi koncone bisa pensiun, sakit gitu. Terus ini tadi tidak diminta. Nah, sebenarnya yang memegang kontrol atas diri kita sendiri, atas kepalan tangan yang tadi itu berarti siapa? Yang pegang kontrol, yang pegang kendali kita ya, atau orang lain diri sendiri ya. Nah, berarti yang memegang kontrol atas diri kita itu ya kita sendiri. Walaupun kadang suatu saat kita dikendalikan oleh orang lain karena kita tidak bisa melakukannya sendiri. Itu lanjut Pak. Nah, ini ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Lanjut. Nah, ini menurut psikiater Dr. William Glasser, dalam kontrol teori yang kemudian hari dinamakan dengan choice theory, ini meluruskan beberapa miskonsepsi. Miskonsepsi itu berarti konsepsi yang salah. Nah, sebenarnya salah tapi karena sudah terbiasa dilakukan, makanya dianggap benar gitu ya. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Nah, dalam benak kita kan berarti kita yang mengontrol murid, padahal sebenarnya enggak, karena dia sendiri yang mengizinkan dikontrol oleh kita. Kalau dia tidak mengizinkan dikontrol oleh kita, berarti dia akan apa? Ngeyel atau membangkang. Itu karena dia tidak mengizinkan dirinya itu dikontrol oleh kita. Terus yang kedua itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Lalu yang ketiga ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Padahal apa? Padahal apa? Enggak, belum tentu loh. Iya, belum tentu. Dikritik biasanya malah apa? Kalau kita dikritik gitu kan mantel gitu kan ya. Terus yang keempat ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, padahal sebenarnya enggak. Lanjut Mbak. Nah, ini adalah ilusi kontrol guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid jikalau mereka tidak mengizinkan dirinya dikontrol oleh kita. Jadi ketika walaupun tampaknya guru senang mengontrol perilaku murid, hal ini terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Misalnya orang mbok klambi dilebokke, Devi itu bajunya kok dimasukkan gitu. Kita kan mengontrol anak, dan anak itu mau menuruti yuk memasukkan bajunya. Itu sebenarnya karena dia mengizinkan saya dikontrol oleh Tuhan misalnya. Kalau dia tidak mengizinkan, berarti dia menolak. Nanti kalau dia menolak, berarti dia akan membangkang atau tidak mengikuti perintah Tuhan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan perilaku yang tidak disukai. Misalnya, perilaku yang tidak disukai, misalnya ketika pelajaran IPA, Bu Erwin, aku tak turu-turu gitu misalnya. Itu sebenarnya anak itu punya tujuan, misalnya aku pengen digadeke sama Bu Erwin gitu kan bisa jadi ya. Tapi kalau di mata kita itu kan bocah kok butuh temen gitu. Ya sebenarnya seperti itu. Terus yang kedua itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contohnya ini melalui bujukan-bujukan sehingga si anak itu mau melakukan suatu usaha untuk melakukan yang kita mau. Nah, ini ilusi penguatan positif.
Dalam jangka waktu tertentu mungkin murid tersebut akan menyadarinya, lalu dia menolak bujukan kita. Ada yang pernah mengalami enggak? Ketika di rumah kan ini tidak harus di sekolah ya, di rumah misalnya kita ngatur anak, ayolah belajar, nanti tak kasih hadiah. Kalau lama-kelamaan, oke lah, siapa mau belajar karena motivasinya kan pengen dapat hadiah. Tapi ketika nanti kita udah nggak ngasih lagi, berarti dia akan menolak bujukan kita. Lalu dia tergantung dari pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi ketika aku pokoknya boleh lebih dikongkon-kongkon dulu baru mau, kalau enggak ya enggak. Nah lanjut Mbak, ini yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah contohnya apa ya? Yang realitas di sekolah kita. Jadi ketika kita punya salah, terus kita dikritik, disindir, juga terus salah apa. Kira-kira kita mau berubah ke arah yang lebih baik apa saya nakal gitu, jengkel. Nerimo, oh ya, bagus Pak. Nerimo, tapi sebagian besar mungkin jadi jengkel ya. Wong saya sendiri juga, yo saya salah tapi ya di gitu-gitu terus yo malah saya makal gitu ya. Oke. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka dan mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Nah, ketika kita mendapat kritik misalnya, bukan sih biasa itu berarti kita di sini kita mikir, berarti aku kayak gini. Nah, berarti kita mengembangkan dialog negatif dengan diri kita sendiri dan kita selalu berpikir negatif tentang kita, padahal seharusnya enggak. Terus yang ketiga, kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena menggunakan suara halus, tapi menyampaikan pesan yang negatif. Nah, suaranya halus tapi jelekit gitu. Nah, jadi anak kadang dan omongannya busri ini harus sampai jelekit banget sih, kayak gitu. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka punya tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi ketika ini tak kudu tak kendalikan, ini kudu tak kayak mana gitu. Sebenarnya harusnya nggak boleh. Lalu apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi dianggap bahwa ketika anak mulai berubah gitu nanti itu adalah hasil dari kontrol kita sebagai orang yang dewasa. Oke, lanjut Mbak. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus kepada respon kepada pendekatan teori kontrol. Oke, lanjut. Nah, ini bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku Anda. Dan ini sudah saya terapkan mulai dari diri saya sendiri. Jadi ketika mengikuti guru penggerak ini, kita memang dituntut menggunakan alur merdeka. Jadi merdeka itu mulai dari diri, lalu eksplorasi konsep, lalu ruang kolaborasi, lalu demonstrasi kontekstual, lalu elaborasi pemahaman, lalu koneksi antar materi, dan yang terakhir adalah aksi nyata, termasuk hari ini. Jadi ketika kita mau berubah, ya kita mulai dari diri kita sendiri. Sebagai contoh, nanti ketika
kita praktekkan membuat keyakinan kelas, nanti kita bahas. Berarti kita mulai dari kelas kita dulu, misalnya kelas 7B, baru nanti merembet ke sekolah, ke kelas yang lain, baru ke semua warga sekolah. Karena perubahan itu nggak bisa langsung makjub gitu ya, langsung balik gitu nggak bisa. Oke, lanjut. Nah, ini adalah perubahan paradigma dari stimulus respon kepada teori kontrol. Nanti untuk materi PPT-nya mungkin bisa saya share lagi ke grup WA sekolah, ya. Nanti bisa dibaca-baca lagi, terus bisa diterapkan. Mudah-mudahan kita bisa satu pemahaman. Nah, ini untuk stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Jadi misalnya kebutuhan saya sama Bu Sri, sama Bu Han, sama Bu Mbak Ewi itu sama, padahal sebenarnya kan enggak toh? Enggak. Misalnya saya butuh piara kucing gitu ya. Saya senang kebutuhan misalnya pengen beli anggrek. Kalau saya sama Bu Ewi mungkin sama, kita hobinya sama. Tapi kalau sama Bu Sri ya belum tentu. Bu Sri tentu kebutuhannya misalnya senangnya nganggur apa ya? Coplok. Nah, saya kan nggak suka. Nah, jadi kebutuhannya itu berbeda-beda. Lalu yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal pandangan kita kan beda ya. Misalnya ada anak yang terlambat, tentu persepsi kita, saya dengan Tuhan, dengan Pak Edi itu pasti beda. Melihatnya, maksudnya sudut pandangnya pasti beda. Lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Kalau teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ini cara pandangnya dari sudut yang berbeda. Misalnya dalam satu ruangan saya adalah ke pojok kiwo, nanti Mbak Ewi dari pojok tengah gitu misalnya. Jadi walaupun yang dipandang itu sama, tapi sudut pandangnya beda. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi kalau di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan, walaupun itu efek perilaku buruk sekalipun itu pasti ada tujuannya. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Iya, memang benar. Jadi ketika saya mau berangkat gaji misalnya ya, saya nggak bisa misalnya disuruh misalnya buat bilang tulis bosok makan gaji, ya nggak bisa. Kalau saya tidak punya kemauan nggak bisa. Jadi kontrolnya tetap di kita. Lalu saya bisa mengontrol orang lain, pada kenyataannya saya tidak bisa mengontrolkan dengan semua. Jadi termasuk saya mengontrol busi nggak bisa. Walaupun kelihatannya bisa, akhirnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang kedua itu kolaborasi. Nah, ini adalah juga model kolaborasi. Lalu model berpikir menang kalah stimulus respon ya. Jadi aku menang, gue kalah. Kalau yang teori kontrol enggak. Jadi berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang merasa paling diuntungkan begitu. Mudah-mudahan bisa sedikit nyadar. Lanjut Mbak. Nah, ini tentang disiplin positif. Jadi ini lingkup disiplin positif. Disiplin positif itu di sana yang menggerakkan itu ada teori motivasi. Untuk teori motivasi itu ada motivasi eksternal, motivasi dari luar diri, lalu motivasi internal. Jadi motivasi dari dalam diri, motivasi intrinsik. Nah, ini kaitannya dengan 5 posisi kontrol tadi dan 5 kebutuhan dasar manusia nanti yang akan disampaikan Bu Erwin. Jadi untuk menciptakan disiplin positif harus ini meliputi 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia dan semua harus dipenuhi. Tanpa itu ya
disiplin positifnya tidak bisa maksimal ya. Jadi ini nanti ada praktek segitiga resolusi yang mungkin masih bisa dilihat di contoh yang sudah pernah kita lakukan. Lanjut Mbak. Nah, makna disiplin, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di pihak Anda? Kira-kira apa? Ketika disiplin gitu, biasanya dikaitkan dengan apa? Ketaat aturan, ya. Terus apa lagi? Apa Bu? Bu Yuli? Kalau disiplin dia dikaitkan dengan tata tertib. Oke, lanjut Mbak. Nah, ini ya, disiplin kalau dari kata aslinya itu artinya adalah belajar. Jadi makna asal ini berkonotasi dengan disiplin ini dari murid Socrates dan Plato. Jadi disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Itu namanya disiplin. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi benar ya. Jadi paradigma kita itu nek disiplin ini berarti kamu harus melakukan sesuatu yang mencerminkan kepatuhan kamu gitu misalnya. Atau kaitan dengan ketidaknyamanan. Jadi misalnya telat, telat berarti kurang disiplin. Atau bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi selama ini kita mengartikan disiplin itu masih salah kaprah ya. Jadi kaitannya dengan ketaatan dengan ketidaknyamanan. Lanjut Mbak. Nah ini untuk menurut Kiai Juwantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang memotivasi secara internal. Internal itu dari dalam diri kita. Jika kita tidak mempunyai itu, maka kita perlu orang lain untuk mendisiplinkan kita. Motivasi eksternal. Jadi seperti murid mungkin kalau dia tidak disiplin, ya dia perlu kita untuk mendisiplin mereka. Lanjut. Nah ini untuk pandangan Diana Besson, disiplin. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, menguasai diri dan memiliki tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai. Lalu seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mendasarkan tindakan pada nilai kebajikan universal. Itu nanti akan terlihat dari hasil praktek segitiga restitusi ya. Lalu apa tujuan kita sebagai pendidik? Kira-kira tujuan kita apa? Gitu. Apakah mau mengontrol orang lain, apa mengontrol diri atau yang lain? Lanjut Mbak. Nah, tentu saja tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi nanti kita harapannya anak itu punya disiplin dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain atau dari karena peran kita. Lanjut. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang akan kita gunakan untuk menciptakan budaya positif. Jadi nilai-nilai kebajikan ini kita gunakan sebagai ibaratnya sebuah payung besar dari sikap dan perilaku kita. Dan nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Lalu nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi nilai ini kita yakini sebagai dasar dari perilaku kita. Misalnya kalau saya melakukan kasih sayang gitu ya udah itu berarti nilai itu kita yakini dan saya gunakan dasar untuk berperilaku dan bersikap. Lanjut Mbak. Nah ini ya, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi setiap perilaku perbuatan itu pasti mempunyai tujuan. Walaupun itu perilaku jelek sekalipun itu pasti ada tujuannya.
Lalu dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan dibangun sehingga motivasi dari dalam diri dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi ketika kita sudah meyakini satu nilai, kita pegang. Nah, nanti harapannya itu dapat memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri, itu maksudnya. Lanjut. Nah, ini adalah nilai yang akan kita capai, yang akan kita lihat pada murid kita. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Bapa Mulia, mandiri, bernalar kritis, lalu kebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Jadi ini yang karakter anak yang ingin kita capai, yang kita yakini mampu menjadi dasar perilaku anak di kemudian hari. Lanjut. Nah, ini nilai-nilai universal yang lain mungkin saya lewat-lewat aja. Ini ada beberapa termasuk dari primary years program, ada beberapa nanti bisa dilihat sendiri karena terlalu banyak. Lanjut. Ini ada 9 pilar karakter yang sama. Jadi ini diyakini juga sebagai nilai-nilai universal. Lanjut, Pak. Nah, ini untuk petunjuk seumur hidup, keterampilan hidup. Jadi ada keterampilan hidup, contohnya dapat dipercaya, tidak merendahkan orang lain. Nah, itu termasuk nilai universal ya. Jadi tidak menganggap remeh orang lain. Aku dewe sing pinter gitu, enggak. Lalu apa aku dewe sing bener liyane sama kabeh gitu ya enggak ada. Jadi kedudukannya sama. Yang kedua petunjuk hidup, contohnya peduli, integritas, persahabatan, kesabaran, mungkin empati kali ya. Ya, lanjut. Jadi kita harus peduli dengan sesama dan orang lain. Nah ini nilai kebajikan menurut The Seven Essential Virtue ya. Salah satunya empati. Nah, kita harus punya empati pada teman, pada siswa, pada rekan sejawat gitu, sangat penting. Oke, lanjut, Pak. Nah, ini adalah nilai proyek nilai kebajikan yang ke-6. Jadi banyak pengajian nanti bisa dilihat sendiri di materinya. Ada apa itu, kebersihan, kesantunan, kreativitas, pengabdian dan sebagainya. Oke, lanjut. Mungkin kalau saya sampaikan semua sampai nanti malam nggak selesai. Ya, oke. Sekarang kita berrefleksi aja lah. Sebagai pendidik saat ini perlu hadir di suatu pelatihan. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas, atau mendapatkan surat teguran ini untuk menghindari ketidaknyamanan dari hukuman, atau Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan? Bu Erli sergap banget ya, berarti makanya. Atau Anda ingin mempelajari sepanjang hayat, jadi Anda menghargai diri Anda sendiri. Jadi bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin ditegur, bukan karena menghindari ketidaknyamanan, tapi karena menghargai diri kita sendiri. Lanjut, Mbak. Nah, kira-kira yang mana? Ya, tanyakan sama diri kita sendiri ya. Ya, oke. Mungkin jawabannya bisa berbeda-beda. Aku pengen dipuji kalau Pak Kepala Sekolahku bisa berkenal sama gitu makanya ganti. Tapi kalau saya enggak. Oke. Yang kedua, bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran dari karyawan yang datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan sebagai karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan mengajar murid-murid Anda tepat waktu? Kira-kira gimana Pak Edi? Hadir tepat waktu nggih? Iya, tetap hadir tepat waktu. Oke.
Oke ya, oke lanjut Mbak. Oke ya, jadi ini menurut Anda ketika dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid di sekolah Anda? Yang mana kira-kira? Mana Mbak? Kasih hadiah, wah aku nanti kasih hadiah makanya gaji gitu ya. Nek orang yo, enggak makanya ngopo nih, di telat di BP gitu. Terus 4, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid Anda? Contohnya apa Bu? Strateginya Bu? Disiplin positif pada murid contohnya apa? Apa di APK gitu ya? Siapa lagi? Oke lanjut. Di APK itu Pak Miftah. Oh ngapain? Oke, jadi nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan saat ini penting untuk ditanamkan pada murid di kelas Anda atau di sekolah Anda? Kira-kira nilai kebajikan apa yang perlu diterapkan di sekolah kita? Apa kira-kira? Satu yang bisa menjadi dasar buat murid, buat guru, buat semua warga sekolah. Nah, sepakati satu. Apa? Alasannya kenapa? Kok milih itu? Misalnya, oh aku mau yang empati misalnya. Empati kan bisa ya. Oh disiplin. Nah empati. Jadi saya ingin murid-murid saya itu bisa berempati dengan teman-temannya. Ketika nanti ada yang sakit ya dijenguk, ada yang berkebutuhan khusus ya dibantu. Termasuk sesama warganya juga. Jadi saya ingin ketika misalnya kayak contoh nyata kemarin besok gitu rasa empati juga ya, cuma maaf kemarin juga tidak ikut. Jadi empati itu rasa peduli dengan orang lain, merasakan ketika saya di posisinya seperti apa gitu ya, jangan kebalikannya. Jangan coba ini agak gaspol aja ya. Nah ini penerapan disiplin positif tujuannya itu untuk menciptakan lingkungan yang positif. Jadi setiap warga sekolah, baik itu murid, guru, karyawan, kepala sekolah, tukang kebun, tukang masak, itu semua mampu menghayati dan menerapkan nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Jadi harapannya orang beraku sama Mbak Erwin aja, wah ini calon guru penggeraknya kan cuma 2, berarti nanti ya wes ben guru penggeraknya aku rasa gitu. Ya nggak bisa, harus semuanya. Lalu tujuan mulia penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid yang berkarakter disiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan SKM-nya. Jadi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau dulu mungkin agak beda ya. Zamannya Pak Res sama zaman saya sama zamannya Pak Mif, Mbak Erwin itu mungkin beda-beda. Jadi kita harus berusaha mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Lanjut Mbak. Nah ini masih 2 slide lagi ya. Oh ya, ini teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Jadi ini ada konsep teori motivasi, hukuman dan penghargaan, lalu pendekatan restitusi. Oke lanjut. Nah ini untuk konsep teori motivasi yang tadi ya. Oke sudah lanjut Mbak. Nah ini teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang kita mau capai yang paling bawah nih. Tujuan disiplin positif adalah menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa? Untuk motivasi eksternalnya di sini untuk menghindari ketidaknyamanan, lalu mendapatkan imbalan dari institusi atau orang lain. Lanjut. Nah, mari kita lihat diri kita sendiri. Ini gambarku ya. Apa motivasi Anda melakukan sesuatu? Menghindari hukuman, mendapat ujian, atau menghargai diri sendiri? Kalau saya milih yang menghargai diri sendiri. Jadi pokoknya EGP lah kata orang, yang penting saya pengen diri saya seperti ini gitu. Lanjut. Nah
Merdeka menurut Ki Dewantara, yaitu tidak hanya terlepas dari pemerintah tetapi cakap buat pemerintah diri sendiri, itu baru kita disebut merdeka. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ngomong oleh penghargaan kok malah dihukum gitu. Nah ini penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu. Nah ini ada pengaruh jangka panjang, ada pengaruh jangka pendek, penghargaan yang hukum, penghargaan menurunkan kualitas dan sebagainya. Lanjut Mbak. Nah ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Misalnya kemarin saya perhatikan rasa empati itu besar banget ya pada saat menolong murid di sekolah kita misalnya. Penghargaan bisa dengan pujian ya, tapi dengan pujian yang tepat. Ini saya hargai kepedulianmu pada saat membantu teman di tugas kelompok. Lanjut. Nah ini cara memberikan apresiasi. Jadi apresiasi beri dukungan secara khusus, secara pribadi, dan yang pasti berikan kepada semua murid. Misalnya Pak Tejo, wes sing ayu Vera, wis Vera lah, saya tak puji-puji gitu, tak berikan pujian. Liyane mah ora oleh yo, tak boleh. Harus semua rata, semua murid. Lalu pengakuan konsisten dan fokus pada proses. Nah ini jadi kita kan punya anak yang beraneka warna, beraneka ragam. Jadi kita fokusnya pada proses bukan pada hasilnya. Durung mesti kita berikan treatment yang sama hasilnya podo, ya bisa jadi beda gitu. Oke lanjut. Nah ini hukuman atau konsekuensi. Ayo yang satu apa? Mencatat 100 kali dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Salahi memenuhi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena telah tidak mengenakan topi. Hukuman. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air. Konsekuensi. Disuruh mengenakan sepatu sehari, tidak mengenakan sepatu seharian, hukumannya. Terus yang 07 konsekuensi, karena ini ada kata-katanya pelajaran olahraga. Lanjut Mbak. Bisa tinggal berapa slide lagi. Oke, ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas yang kemarin kita sudah praktekkan bersama Mbak Erwin. Kita bikin keyakinan kelas dan mungkin Bapak Ibu guru sudah pernah lihat di kelas. Tidak boleh toksik di kelas. Nah ketika belum masuk kelas dibilang, wah Bu, jangan ngomong toksik Bu. Itu karena di kelas sudah ada keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas itu harus ditaati oleh semua warga kelas. Jadi siapapun orangnya, kita harus ikut aturan mainnya di situ. Lanjut. Nah, ini peraturan atau keyakinan kelas. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, apa? Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Gunakan masker, bergantian. Jangan lari di koridor. Lalu kita lihat jawabannya apa. Coba. Nah, peraturannya sampai mana? Oke, kita lihat. Tadi slide berapa Mbak? Ke 64 ke ya tadi 40 berapa? Belum sampai depannya lagi. Depan lagi. Mbak. Ya 40 berapa ya tadi ya? Nah ini jawabannya ya. Nah ini jawabannya. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi ya. Lanjut. Nah ini bedanya hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi,
kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi karena perbuatan kita. Lalu membuat anak sakit, kalau yang ini membuat nyaman. Nah itu nanti kita bisa lihat di kasus yang restitusi yang dikatakan Bu Erwin. Mendidik konsep diri buruk, konsep diri baik, dan anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau yang ini anak belajar untuk mematuhi peraturan. Lanjut Mbak. Nah ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Bedanya apa sih? Kalau identitas gagal itu berarti kita memberikan hukuman, itu nanti yang terbentuk adalah identitas gagal. Tapi ketika kita menerapkan konsekuensi dan restitusi, maka yang terbentuk adalah identitas sukses atau disiplin. Nanti bisa dilihat di tabelnya, ada beberapa kaitan sama gimana cara menerapkan identitas sukses buat anak didik kita. Lanjut Mbak. Oke, ini sifatnya kalau identitas gagal itu negatif ya, elek-elek gitu. Tapi kalau yang konsekuensi itu netral, jadi efeknya biasa-biasa saja gitu. Kalau yang tadi yang satunya berarti efeknya yang positif. Jadi kalau hukuman mode paksaan, kalau yang konsekuensi stimulus respon, kalau restitusi jadi teori kontrol, jadi mendorong disiplin positif. Lanjut Mbak. Lanjut lagi. Nah ini restitusi ya, sedikit nanti untuk lebih panjang lebarnya kita lihat contoh dari Bu Erwin. Restitusi lanjut Mbak. Oke, apa itu restitusi? Intinya restitusi itu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat, dan kita lakukan dengan proses kolaborasi. Oke lanjut. Ini 9 contoh restitusi. Intinya kalau restitusi itu fokus pada solusi ya. Jadi kita tidak nyari saya apa toh misalnya gitu. Harusnya kamu tuh begini, enggak. Tapi kita harus menyadarkan anak sadar salahnya di mana. Kita cari solusinya dan kita bantu dia menemukan solusinya. Lanjut. Nah ini keyakinan kelas. Lanjut Mbak. Nah mengapa keyakinan kelas? Mengapa harus kenapa tidak peraturan saja? Contoh ini ya. Lanjut. Kenapa kok kita harus pakai helm ketika naik motor? Nah ini adalah yang mau kita ciptakan. Lingkungan budaya positif itu nanti terbentuk mulai dari yang kecil, itu dari peraturan kelas, lalu keyakinan kelas, lalu menciptakan lingkungan positif, dan area yang paling luar ini adalah budaya positifnya. Ini yang ingin kita raih. Lanjut. Nah ini yang mana nih, yang keyakinan kelas, yang kiri apa yang kanan? Sama-sama kesepakatan. Yang kiri datang tepat waktu, kalau yang kanan kami guru dan murid saling menyayangi. Yang warna hijau apa yang putih? Yang mana? Yang hijau ya. Yang hijau, yang keyakinan kelas yang hijau. Lanjut. Ya, ini pendalaman keyakinan kelas. Nanti untuk lebih lanjut mau berkonsultasi tentang cara membuat keyakinan kelas, boleh sama Bu Erwin. Terus lanjut Mbak. Ini masih sama, ada tabel membuat keyakinan kelas. Lanjut. Nah ini peraturan apa keyakinan? Ada 8 pertanyaan, jawabannya ada di belakang. Lanjut slide selanjutnya. Nah ini ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu beda sama peraturan ya. Kalau keyakinan kelas itu nilai yang kita yakini akan bisa melakukan disiplin positif. Lanjut Mbak. Ini kebutuhan dasar manusia, jadi nanti lebih lanjut akan dibahas sama Bu Erwin lebih detailnya lagi. Saya menyampaikan poin-poinnya saja. Ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, terus penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima,
kebebasan, dan kesenangan. Lanjut. Masih 2 topik lagi. Nah, ini survival. Jadi survival itu kebutuhan untuk bertahan hidup, misalnya rumah, makanan, kesehatan. Lalu untuk love and belonging, misalnya saya pengen dicintai barang, itu namanya kebutuhan, masuk kebutuhan dasar manusia loh ya. Tapi ya dicintai sama bukan sama semua orang, ya sama pasangannya sendiri-sendiri, jangan sama pasangannya orang lain. Kalau kalian juga boleh nanti sama yang lain nggak boleh ya. Pak Wi boleh, Pak Wi free, ya free. Oh boleh, boleh, Bu Erwin boleh karena untuk Pak Wi mudahkan. Power, keinginan untuk menguasai sesuatu, jadi dianggap kompeten dan sebagainya. Freedom, kebebasan, pengen bebas menentukan arah hidup saya sendiri. Terus fun, bersenang-senang, piknik gitu. Asal piknik, kembang, jajan, nah itu termasuk kebutuhan dasar saya. Lanjut, ya healing. Oke, ini restitusi ya. Restitusi sama, jadi per restitusi itu pegang kendali pada 5 posisi kontrol yang tadi. Nanti kita bisa lihat di contohnya Bu Erwin. Lanjut Mbak. Nah ini posisi kontrol yang tadi. Lanjut, masih. Gak bisa, oke lah, lewat. Oh, kok sampai situ lagi? Lanjut. Contoh, nanti sudah, lanjut Mbak, lanjut. Nah, tahapan restitusi. Jadi ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi kalau kita menyelesaikan permasalahan, seharusnya kita pakai ini. Harusnya, tapi saya juga belum bisa. Kemarin bisa karena kita memang dituntut harus seperti itu. Jadi ya kita berusaha bisa. Tapi semoga ke depan ya bisa dipraktekkan sendiri. Lanjut. Nah ini segitiga restitusi. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kita misalnya setiap orang pasti berbuat salah. Saya tahu kamu berbuat salah kenapa gitu. Ini stabilkan dulu. Lalu validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi anak tidak merasa terhakimi. Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kamu ingin menjadi orang seperti apa gitu. Kan kita sudah punya keyakinan. Lanjut. Nah, stabilkan identitas ini ada beberapa kalimat yang bisa kita katakan ketika kita melakukan stabilkan identitas. Berpesan apa, terus kita bisa menyelesaikan ini dan sebagainya. Nanti bisa dikatakan sendiri. Lanjut Mbak. Saya lanjut. Gaspol. Validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior. Jadi padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini ya. Gitu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melakukan sesuatu yang penting buat kamu. Jadi sebenarnya ini anak itu salah, cuman kita validasi tindakan gitu, biar anak tidak merasa terhakimi. Lanjut Mbak. Nah ini menanyakan keyakinan klasik, the belief. Jadi keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita sepakati, kita tanyakan lagi mau seperti apa kamu, terus mulai kapan mau berubah dan mau jadi orang seperti apa. Lanjut. Oke, untuk contoh segitiga resolusi nanti bisa dilihat lebih dijelaskan lagi sama Bu Erwin. Lanjut. Oke, thank you, terima kasih. Jadi cukup sampai sekian apa yang sudah saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit ada yang nyantel dan semoga bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Terima kasih.